Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Anggradewi, SPDI. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe. Saya akan melaksanakan pengambilan video UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, jadi nanti sebelum kita mulai pelajaran, kita cek kebersihan dulu. Ayo coba dilihat bawah meja, kursi, samping kanan kiri. Ada kotoran apa tidak? Kalau ada yang kotor diambil. Sudah bersih? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Sekarang ayo berdiri dulu, kita mulai dulu. Ayo, tangan ke Atas menggapai bintang. tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, liwat tenang. Tangan duduk yang rapi, siap berdoa. Ayo ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa. Siap gerak berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bu Guru absen dulu ya. Afika Ferlin Arifunisa, Hadir. Ahmad Faujul Adim, Aisyah Farhana Agustina, Hadir. Alifah Nur Hidayah, Hadir. Desita Anis Maulida, Hadir. Donita Aprilia, Gilang Atma Prakasa, Irfan Dwi Maulana, Latifah Nurrohmah Maula, Hadir. Maulida Aprilia Sari, Hadir. Muhammad Akhtar, Hadir. Muhammad Agung, Hadir. Muhammad Ilham Al-Muzaki. Hadir. Mana Ilham? Najwa Rifiah, Hadir. Naufal Rizky Fadila, Hadir. Prasetyo, Hadir. Putri Kusmul, Hadir. Sofia, Hadir. Syakur, Hadir. Tiara, Hadir. Ziana Abida. Hadir. Hadir semua ya untuk hari ini? Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya diberi kesehatan, bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Jadi nanti pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Assalam. Jadi nanti kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari nanti. Coba dilihat ke depan. Nah, itu ada kompetensi intinya. Nanti kompetensi intinya yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Itu adalah kompetensi inti untuk materi nanti kita. Jadi ada 4 untuk kompetensi intinya. Bisa dibaca kembali? Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama, menerima kebenaran keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal as-salam. Menunjukkan perilaku sopan dan santun sebagai cerminan asma Allah as-salam. Memahami makna as-salam, menyajikan arti dan bukti sederhana as-salam. Karena materi kita nanti adalah as-salam. Sekarang kita speaking dulu, berdiri semua. Ayo tunjukkan bacaan dan gerakannya. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mukmin, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabar ya Mutakabir, ya Baris, ya Muharir ya Khabiar, ya Wahabu ya Ayo diikuti suaranya. Ya Mu'izu ya Muhi, ya Muhidu ya Hafiu, ya Hayu ya Muwajjid, ya Majidu ya Wahid, ya Hamadu ya Ahmad, ya Qadirul Muhtadi, ya Muqaddimul Muakhir, ya Awal ya Akhir, ya Qadir, ya Wali ya Muta'ali, ya Nadru ya Tawwab, ya Muqaddim ya Awwal, ya Ra'ufu
Nah, jadi itu tadi adalah Asmaul Husna. Ada berapa? 99. Nah, ada 99. Jadi nanti yang kita bahas adalah apa tadi? Yang kita bahas adalah Assalam. Assalam apa artinya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu arti assalam apa? Assalam apa artinya, ayo? Ya, pemberi keselamatan dan kesejahteraan. Nah, itu bisa dibaca itu. Asmaul Husna merupakan nama-nama yang terbaik dan agung yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Menghafal dan mengetahui arti dari nama-nama Allah tersebut dapat menambah keimanan dan kekaguman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang diperhatikan, ini ada gambar apa ini? Tsunami. Ada gambar tsunami. Kok tahu ini tsunami? Sudah pernah merasakan tsunami? Belum. Nah, ini adalah suatu bencana, namanya bencana tsunami. Ada apa saja di gambar ini? Ada rumah, pohon, laut. Ini ada apa ini? Perahu. Nek kapal itu besar, kalau kecil namanya perahu. Nah, jadi apa akibatnya dari peristiwa pada gambar? Rumah tenggelam, pohon tumbang. Terus nanti perahu ini juga akan bisa terdampar ke daratan. Jika terjadi tsunami ini, kalau ada yang selamat, siapa yang memberi keselamatan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ini nanti akan ada kisah Rasul. Bisa dibaca. Ini ada Rasulullah diselamatkan dari pembunuhan. Nah, ini ada Rasulullah diselamatkan dari pembunuhan. Siapa yang akan membunuh Rasulullah dari cerita ini? Kaum kafir Quraisy. Siapa yang menyelamatkan Rasulullah? Allah Subhanahu. Nah, kamu baca dulu tentang arti assalam. Jadi assalam itu artinya yang maha sejahtera, yang maha memberi keselamatan. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 58, Allah SWT berfirman, ayo baca bareng-bareng, bagaimana? Salamun qaulam min rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan salam dari Tuhan yang maha penyayang.
Nah ini mengamalkan sifat Allah As-Salam dalam kehidupan sehari-hari. Sifat Allah As-Salam itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ya, mengucapkan salam. Tadi pagi mengucapkan salam apa tidak sebelum berangkat sekolah? Ya, jadi kita tuh setiap hari mengucapkan salam. Apabila ada orang yang mengucapkan salam, kita wajib menjawabnya. Nah ini, seorang muslim wajib untuk meminta keselamatan hanya kepada Allah SWT, sebab keselamatan hanyalah bersumber darinya. Nya itu siapa? Allah. Dan diharamkan baginya meminta keselamatan kepada selain Allah, baik kepada malaikat, nabi yang diutus, wali atau kiai atau habib atau tuan guru atau makhluk lainnya. Jadi kita hanya meminta keselamatan hanya kepada Allah. Nah, apabila kita diberi keselamatan, kesejahteraan, kita wajib bersyukur. Bagaimana kalimat syukur? Alhamdulillah. Jadi kita wajib bersyukur apabila kita diberi kesejahteraan, diberi perlindungan, diberi keselamatan oleh Allah. Nah ini ada cara mengamalkan sifat as-salam. Dibaca dulu. Ada berapa ini? Ada 5 hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat as-salam. Sudah dibaca? Nah ini nanti akan Bu Guru bagikan lembar kerja kepada kalian. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Satu kelompok ada berapa anak ini? 7. Ini kelompok 1. Bu Guru bagikan LKPD-nya. Terus nanti dikerjakan, dibahas, diskusikan dengan kelompok kalian. Bu Guru beri waktu 15 menit. Nanti didiskusikan, jawabannya bagaimana. Nanti salah satu dari kelompok kalian maju ke depan untuk presentase. Nanti ditentukan siapa yang akan maju ya. Ini kelompok 2. 7 anak juga? Jangan lupa diberi nama dan kelasnya. Ini tinggal 5 gak apa? Udah. Iya, ini nulisnya di sini. Ayo, nulisnya nanti di sini, dikerjakan di sini. Biar dikerjakan di sini, terus diberi nama dan kelasnya. Ayo diskusikan ya. Jadi satu aja, nanti satu kelompok dipresentasikan ke depan satu.
Untuk perwakilan kelompoknya disiapkan untuk maju ke depan, presentase disiapkan dulu. Kelompok 2. Kelompok 1 mana kelompok 1? Itu yang tidak untuk. Oh ya. Udah. Enggak apa-apa, ditunggu dulu biar selesai temennya. Apa? Dibawa dulu. Nah, sebelum kita presentase, berdiri semua biar semuanya semangat. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Ayo, sekarang dimulai presentase dari kelompok 1. Ayo maju ke depan, siapa yang mewakilinya? Jangan terlalu cepat-cepat membacanya, temannya biar bisa memahami. Sini aja. Kelompok 1. Nomor 1. Apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi keselamatan atau kesejahteraan? Jawabannya, sifat as-salam yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Dia adalah sumber keselamatan. Nomor 2. Sore itu terjadi hujan lebat disertai angin yang sangat kencang, sehingga banyak pohon tumbang dan rumah warga yang rusak. Hanya ada beberapa rumah warga yang tidak rusak, termasuk rumah saya. Bagaimana sikapmu melihat kejadian tersebut? Jawabannya, membantu warga yang rumahnya rusak akibat bencana alam dan mendoakan serta menyumbang beberapa makanan, pakaian, dan lain-lain. Nomor 3. Mengapa dengan mengamalkan sifat as-salam kita tidak boleh mempunyai sikap iri dan dengki, apalagi menyakiti sesama? Jawabannya, karena sifat as-salam mengajarkan kedamaian, keselamatan, dan kasih sayang. Iri, dengki, dan menyakiti sesama bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Nomor 4. Apa yang sudah kamu lakukan dalam mengamalkan sifat as-salam dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik, menolong orang lain yang membutuhkan. Nomor 5. Tuliskan contoh Allah Subhanahu wa taala bersifat as-salam. Jawabannya, melindungi Rasulullah SAW yang akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, dan ternyata kaum kafir Quraisy tertidur pulas. Lalu Rasulullah pergi diam-diam ke Madinah tanpa sepengetahuan kafir Quraisy. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi itu ada hasil presentase kelompok 1. Sekarang selanjutnya kelompok 2. Kembali. Kelompok 2 diwakili oleh Mbak Latifah. Kelompok 2. 1. Apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi keselamatan atau kesejahteraan? Jawaban, Allah adalah sumber utama dari segala keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dia memberikan perlindungan, keamanan, dan kebahagiaan. 2. Sore itu terjadi hujan lebat disertai angin yang sangat kencang, sehingga banyak pohon tumbang dan rumah warga yang rusak. Hanya ada beberapa rumah warga yang tidak rusak, termasuk saya. Bagaimana sikap melihat kejadian tersebut? Membantu warga memberi tempat tinggal sementara di rumah saya dan memperbaiki rumah warga yang rusak. 3. Mengapa dengan mengamalkan sifat as-salam kita tidak boleh mempunyai sikap iri dengki, apalagi menyakiti sesama? Iri dan dengki
Tuliskan contoh bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat as-salam. Tuliskan kesejahteraan dan keselamatan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 diwakili oleh Mbak Nisa. Kelompok 3. 1. Apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi keselamatan atau kesejahteraan? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan dari makhluk-makhluknya. 2. Sore itu terjadi hujan lebat disertai angin yang sangat kencang sehingga banyak pohon tumbang dan rumah warga yang rusak. Hanya ada beberapa rumah warga yang tidak rusak, termasuk rumah saya. Bagaimana sikapmu melihat kejadian tersebut? Karena Allah bersifat as-salam. Mengapa dengan mengamalkan sifat as-salam kita tidak boleh mempunyai sikap iri dan dengki apalagi menyakiti sesama? Karena bertentangan nilai-nilai perdamaian dan keselamatan. Apa yang sudah kamu lakukan dalam mengamalkan sifat as-salam dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dan berbagai kesempatan. 5. Tuliskan contoh bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat as-salam. Jawabannya, adanya rasa aman dan kedamaian dalam hati orang beriman, perlindungan Allah dari bahaya dan bencana, serta keberadaan makhluk hidup yang harmonis dan teratur. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi yang Bu Guru amati dari hasil presentase kelompok 1, 2, dan 3 semuanya hasilnya bagus. Hanya ada satu koreksi di kelompok 3. Di kelompok 3 yang di nomor 2. Sore itu terjadi hujan lebat disertai angin yang sangat kencang sehingga banyak pohon tumbang dan rumah warga yang rusak. Hanya ada beberapa rumah yang tidak rusak, termasuk rumah saya. Bagaimana sikapmu melihat kejadian tersebut? Nah, jadi di situ intinya ada hujan lebat, semua rumah banyak yang rusak, hanya satu rumah yang tidak rusak, hanya saja rumahmu. Bagaimana sikapmu melihat itu? Nah, membantu rumah warga yang rusak dengan cara bagaimana? Memberi makan, memberi pakaian, tempat tinggal, karena rumahmu kan tidak rusak. Selain itu, rumahmu termasuk bagaimana? Mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari materi ini bisa kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Hikmah dari materi ini? Allah SWT akan membalas kebaikan dan keburukan seseorang sesuai dengan perbuatannya. Siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Yang menanam keburukan akan menuai keburukan. Allah juga memberikan rasa aman dan kesejahteraan kepada semua makhluknya. Kesejahteraan dapat kita capai bagaimana? Jika mempunyai hati yang bersih, saling menyayangi, saling membantu dengan sesama. Jadi kita itu selalu membuat rasa aman loh. Membuat rasa aman dan nyaman kepada teman. Jadi kepada teman kita harus membuat rasa nyaman. Kalau kita berteman dengan satu sama lain harus nyaman teman kita. Tidak boleh saling menyakiti.
Siapa yang suka menyakiti temannya, ada? Jadi kita tidak boleh saling menyakiti temannya, tidak boleh bersikap kasar kepada sesama. Nah, kita senantiasa memohon pertolongan, keamanan, petunjuk, keadilan, dan memohon kebijaksanaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian materi kita pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan anak-anak? Mengerti semua? Mengerti. Bu guru ulangi lagi, assalam artinya apa? Ya, pemberi keselamatan dan kesejahteraan. Untuk pertemuan berikutnya, di rumah kalian bisa pelajari tentang Al-Mu'min. Asmaul Husna Al-Mu'min. Di rumah bisa dibaca-baca bukunya. Untuk persiapan pertemuan yang akan datang. Nah, jadi pertemuan kita pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.